Bapa yang baik, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami hendak sharing firman Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam sharing firman Tuhan pada siang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Hari ini saya sharing firman Tuhan tentang dalam kasih karunia Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melawatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa Ibrani yang aslinya yaitu kata ken dan bahasa Yunaninya yaitu charis. Dalam perjanjian lama mengenai kasih karunia ini menunjukkan kepada bapa leluhur dan bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru kasih karunia Tuhan ditunjukkan dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kalau kita melihat atau kita memahami kasih karunia adalah pemberian Allah yang selayaknya diberikan kepada orang yang pantas diberikan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sebenarnya kasih karunia atau charis itu sebenarnya adalah kebaikan Tuhan. Dan kita sebenarnya tidak layak untuk menerima akan hal itu. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang yang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Saya dan Bapak Ibu adalah orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui kasih karunia yang melewati penebusan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan mendapat berkat ilahi yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kenapa dikatakan sangat mempengaruhi hidup kita? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman maut itu. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah yang akan memberikan pembebasan daripada dosa itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita dibebaskan dari hukuman itu dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu akan menolong kita untuk kita hidup bersama dengan Tuhan, untuk kita hidup melewati segala sesuatu dalam sepanjang perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Walaupun ada badai, tantangan, persoalan dalam hidup kita, maka karena kasih karunia Tuhan itulah yang menguatkan saudara untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang layak untuk memperoleh kasih karunia Tuhan itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang diperkenan dan dikasih oleh Tuhan. Orang yang layak memperoleh kasih karunia Tuhan, yang pertama adalah orang yang diperkenan dan dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 33 ayat 19b, di situ mengatakan, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini orang yang diperkenan dan dikasih Tuhan itulah yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Dan pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada andilnya orang lain. Manusia tidak ada satupun yang dapat ikut andil untuk orang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hanya Tuhanlah yang ada di dalamnya. Karena kasih karunia Tuhan ini adalah diberikan kepada orang yang dikasihi dan diperkenan oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah saudara adalah orang yang diperkenan dan dikasihi Tuhan? Jika saudara adalah orang yang diperkenan dan dikasihi Tuhan, berbahagialah. Kenapa? Karena saudara mendapatkan anugerah itu untuk hidup yang kekal. Untuk hidup di dalam kehidupan yang kekal yang begitu luar biasa. Karena saudara bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang memberikan kasih karunia itu dalam hidup kita, sehingga kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang layak memperoleh kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Dan kasih karunia yang diberikan Tuhan ini, yang ditentukan Tuhan ini, tidak bergantung pada perkataan orang, tetapi karena firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, di situ dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi pada prinsipnya kasih karunia itu datangnya dari atas atau dari Tuhan sendiri. Bukan dari orang lain, bukan andilnya orang lain, bukan karena pengaruh orang lain. Tetapi karena Tuhan yang mengasihi saudara, yang memilih saudara untuk menjadi milik Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya kalau kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di dalam Keluaran 33 ayat 19b tadi mengatakan, Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani. Jadi saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang memiliki kasih karunia itu dan kita tinggal di dalam kasih karunia itu. Sehingga kita boleh dimampukan, dikuatkan, dan ditolong Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau terus menolong kami, menopang kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami, untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, segala keberadaan kami boleh memuliakan nama Engkau. Karena kami sudah mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami boleh tinggal di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Sungguh sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.